Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih di channel Mega Raja Company dan saat ini kita lagi bareng sama Om Asep dari Company. Kali ini kita ada di seriesnya biografi series. Jadi kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Om Asep tentang biografi kehidupannya seperti apa, dimulai dari nol, dari masa kecil hingga saat ini sukses menjadi sekjennya Raja Garuda Nusantara di bawah payungnya Raja Company. Betul begitu Om Asep? Iya, alhamdulillah Om Giri. Mas Asep bisa sedikit ceritain nggak? Sebenarnya Mas Asep itu siapa? Sebetulnya saat ini bukanlah cita-cita dari saya. Jangan ngomong ini kecelakaan. Ya bisa dibilang ini kecelakaan, emang benar juga. Awal basic saya, dulu saya pernah di perbankan. Terus karena sesuatu hal, saya bergeser di EO. Awal mula dari EO, terus saya lari ke proyek, hingga di Magelang. Dan alhamdulillah ketemu teman-teman orang burung, saya main burung. Sampai saat ini, sampai detik ini, saya masih di dunia burung. Jadi flashbacknya sangat panjang sekali. Oke, mungkin nanti kita bahas di Boleh. part berikutnya ya. Boleh. Oke, Mas Asep nih sebelum jauh nih, sebenarnya Mas Asep ini asalnya dari mana? Dari logatnya sih kayaknya orang di Jawa ya, cuman dari nama kayaknya Sundanis ya. Kebetulan ibu dari Sunda, kalau bapak dari Jawa, dan saya kecil ada di Semarang. Saya kecil ada di Semarang dan menikah akhirnya tinggal di Magelang. Oke, Mas Asep ini bicara tentang karir, mungkin ada awalnya juga ya Mas Asep. Awal karir di dunia perhubungan itu kurang lebih tahun berapa? Dan berangkatnya dari mana? Saya tahun 99 bersama, waktu itu saya ingat ada kakek saya, almarhum kakek saya tuh diajak main burung, itu masih ramenya burung robin kalau saya masih ingat. Robin, wajah warna, beranjangan, itu masih keren-kerennya saat itu. Dari 97 Krismon pertama, saya udah dikenalin dengan jenis-jenis burung sama kakek saya. Saya naik sepeda waktu kecil, itu dari rumah, dari belakang stasiun Poncol sampai pasar burung Semarang. Dibilang tuh dulu pasar burung Kartini. Tahun 97 saya masih ingat waktu Krismon. Saya naik sepeda, saya beli ciblek di situ. Ciblek harga 150 rupiah waktu itu. Saya kasih sangkar kecil, saya rawat, mati, saya rawat, beli lagi, saya rawat, mati lagi. Itu proses pengalaman dunia burung. Awal pelihara burung tuh ciblek. Ciblek. Kenapa nggak Asep ciblek gitu? Kenapa sih bisa jadi Asep DM? Bisa jelasin dong, Asep DM. DM-nya ini apa? Karena nama panjang saya Asep Dimitri, jadi disingkat DM. Banyak orang menjabarkan juga DM itu dari Magelang, Asep dari Magelang, karena sekarang notabene tinggal saya di kota Magelang. Bukan yang Indramayu, bukan? Bukan, kalau Indramayu Asep DI nanti. Oke, Mas Asep. Ini bicara tentang karir yang dijalani ya. Iya, Segala karir pasti ada keuntungan dan kerugian. betul. Untuk saat ini, jadi seorang sekjen Raja Garuda Nusantara, keuntungan maupun kelebihannya bentuknya seperti apa? Sebetulnya kalau kita bicara keuntungan ataupun kelebihan, kita nggak akan habis. Cuman kalau saya berbicara, apa sih yang akan saya lakukan ke depan? Apa sih yang akan saya lakukan ke depan? Itu lebih tepat bagi saya. Cuman saya berbicara antara plus minusnya. Seperti Om Gary tahu, teman-teman zamannya juga semua tahu, di dunia burung ini bisa dibilang gengsi itu nomor satu. Itu memang benar. Nomor duanya, Nomor duanya adalah money, uang. seberapa penting Mas Asep uang di perburuan? Karena gini, tidak dipungkiri juga burung bagus, burung kualitas itu diraih, didapat dengan nilai harga yang fantastis. Itu saya sebut kenapa uang berpengaruh di dunia burung. Perputaran uangnya ya? Perputaran uang juga besar di dunia burung.
kembali lagi kenapa saya sebut uang penting di dunia burung. Selain perputaran uang di dunia burung, uang itu juga sangat penting di situ untuk memajukan nama besar di setiap pemilik burungnya. Gue sebenarnya penasaran ya. Terus gimana sih? Seperti apa sih masa kecil seorang Asep DM? Kalau kita mau berkenang di masa kecil dulu, sedih Om Geri. Waktu itu kehidupan saya keras, di keluarga keras. Teman-teman Semarang pasti pada tahu, notabene kota Semarang, apalagi saya tinggalnya dulu di pesisir, bisa dibilang pesisir. Tiap pagi, tiap malam, hampir sepanjang waktu di lokasi saya tempat tinggal itu perjudian ngeri. Terus perkelahian, adanya cuma pidana sama pidana kalau waktu dulu itu. Cuman dari situlah mental saya tertanam, dan untung juga kakek saya segera memindahkan saya beserta kakak-kakak saya di lokasi ataupun tempat tinggal yang baru yang jauh dari tanah kelahiran saya di pesisir pantai dulu. Dulu memang terkenal keras. Efeknya sampai sekarang ada nggak Om? Karena dibesarkan di lingkungan yang seperti itu, sampai sekarang ada nggak? Kadang suka pengen berantem gitu, pengen mukulin orang, ada nggak sih? Langsung ataupun tidak langsung secara disadari atau tidak disadari, kadang emosi itu muncul, pengen menjadi yang nomor satu itu ada. Sama halnya kayak waktu kecil dulu, pengennya berkelahi, tapi lambat laun makin kesini makin usia makin bertambah, apalagi keluarga juga sudah ada, makin berpikir realistis untuk berpikir apa sih yang saya dapat dalam melakukan hal ini. Nah, itu menjadi pola pikir saya sekarang ini. Lebih baik saya bersama keluarga, lebih baik saya mengembangkan karir saya untuk ke depan menjadi yang lebih baik ketimbang saya mengikuti jejak masa lalu dulu. Itu mungkin Dituntut untuk mengejar masa depan karena nominal atau karena tuntutan usia? saya mulai berpikir Om Geri dari usia sekarang ini anak saya masih kecil, saya harus bekerja keras untuk masa depan anak saya. Itu saya anggap siapapun orang tua akan berpikir sama halnya dengan saya untuk saat ini. Untuk masa depan anak itu yang paling utama bagi saya. Gue yang bilang ya, bukan gue yang bilang lu tua ya. Ya. Sudah berumur. Kalau tua belum gitu. Ngaku nggak? Saya nggak bilang saya tua Om Geri. Saya nggak bilang saya berumur. Bisa dibuktikan Om Geri. Cewek-cewek di luar. Tapi ini hanya bercanda aja. Ini bercanda. Terkadang gini Om Geri, kita bisa tunjukin di mana posisi usia kita. Kita bisa lihatkan di mana posisi usia kita. Dalam hal ini tanda kutip, usia itu kita tunjukin bukan dengan tunjukin berapa umur kita, tapi dengan ketenangan hati kita, dengan perilaku kita menghadapi teman-teman, menghadapi lingkungan di sekitar kita. Itu yang saya anggap kita bisa nunjukin berapa usia kita. Satu pertanyaan lagi Om Asep. Selama pandemi 3 bulan ke belakang, Om Asep pribadi kena imbasnya nggak? Atau work from home with fixed salary? Di rumah tapi tetap dibayar? Alhamdulillah Om Geri, kebetulan saya ini kita terbuka ya. Kebetulan saya juga punya istri saya juga seorang pekerja, dan di situ juga ada penghasilan. Jadi walaupun saya off gantian lah 3 bulan, uang istri saya yang saya minta gantian. Kalau selama bertahun-tahun uang saya 3 bulan kemarin pandemi, gantian saya minta ke uang istri saya nih sambil buka-buka tabungan Om Geri. Pertanyaannya, istrinya kerja Om Asep masak nggak? Masih popok, anak saya masih kecil. Om Asep berkecimpung di dunia perburungan Indonesia, sejauh ini ada nggak tokoh inspiratif ataupun idola di mata Om Asep yang wah ini gua terinspirasi dari orang ini? Kalau sosok inspiratif ataupun sosok idola bagi saya Icomania itu tidak ada batasan. Icomania nggak ada batasan. Lu mau bekerja di luar sebagai
TNI, lu mau bekerja di luar sebagai Polri, lu mau bekerja di luar sebagai dokter, tapi di saat lu masuk dunia burung, lu menjadi seorang kicomania. Derajat tidak ada di situ. Universal ya. Ya, derajat tidak ada di situ. Tapi untuk saat ini, karena ini saya kupas dulu untuk tokoh ya, karena Om Gary menyangkut seorang tokoh. Seorang sosok Mr. Priyo ini menjadi sosok yang unik bagi saya. Awal berkenal dengan sosok Mr. Priyo ini sosok yang unik. Karena apa? Bukan karena beliau CEO Raja Putih dan Om Asep bekerja di sana, bukan? Saya kenal Om Priyo itu sebelum logo RGN ada, sebelum baju RGN ada, sebelum nama RGN ada. Saya kenal Om Priyo sebagai pemain, walaupun saya dulu sudah bergabung di organisasi lain. Saya kenal Om Priyo. Kita kembali lagi. Om Priyo ini sosok yang unik. Saya lihat apa? Dia satu sosok pemain murai batu waktu dulu saya kenal. Faktornya minta ampun, faktor sekali. Kemana-mana datang. Dan timnya tidak terlalu banyak orang ini. Tapi di satu sisi Om Priyo ini jiwa bisnisnya muncul melihat dari lomba burung. Nah, akhirnya Om Priyo waktu itu bikin sebuah organisasi beserta rekan-rekannya. Saya belum masuk di organisasinya. Nah, masuk di organisasi. Tapi di situ saya masih berkawan baik. Itu yang saya sebut unik. Saya masih berkawan baik, tidak ada permusuhan. Om Priyo saling adu pemikiran dengan saya, saling kasih masukan dan saling support tentunya. Terus suatu saat Om Priyo telepon dengan saya, Om Asep, bantu saya mau punya konsep untuk produk saya menuju ke lebih maju lagi. Saya nggak berpikir terlalu lama, langsung saya iakan. Dan itu akhirnya Om Priyo minta saya pergi ke kantor untuk membabarkan apa konsep ke depan yang akan dibawa. Waktu itu saya ingat benar, sebelum Pasundan 3, saya hanya bilang sama Om Priyo, kita awali bismillah Om Priyo. Om Priyo yakin Om Asep, sama Om Asep mau bantu saya. Oke, kita maju bareng-bareng, kita susun organisasi untuk mengarahkan produk ini Om Priyo. Anak masih kecil, Iya. banyak tugas luar kota. Gimana Mas Asep? Jadi seorang ayah gitu ya. Ini Om Gary, kembali lagi ke pribadi Om Gary ya. Hati saya ini hati seorang ayah, hati seorang bapak buat anak saya di rumah. Jadi saya nggak bisa ninggalin keluarga saya. Godaannya bukan main loh Mas Asep. Nah itu yang menjerumus di situ Om Gary. Saya nggak bisa ninggalin anak saya, nggak bisa ninggalin istri saya. Dalam hal ini bukan ninggalin pergi keluar kota jauh, nah, ninggalin dalam hal ini melupakan. Walaupun sesibuk-sibuk apapun saya di organisasi, dimanapun lokasi saya saat ini berada, saya tetap ingat anak saya, ingat istri saya di rumah. Itu yang menjadikan saya sampai saat ini berada di sini Om Gary. Sebaik-baiknya tempat berpulang adalah keluarga Mas Asep. Betul, setuju. Impian ataupun goals ataupun rencana yang Om Asep punya nih, sebenarnya Om Asep nih jalanin hidup ngisinya cuman hari demi hari sampai bertahun-tahun, atau setiap harinya ada rencana ataupun impian? Bicara soal mimpi, ini saya punya kata-kata tulus. Setiap orang bisa bermimpi Om Gary. Ya, setiap orang bisa bermimpi. Tapi setiap orang tidak mau bangun dari mimpinya. Bagi saya pribadi, konsep ke depan, acuan ke depan, kreasi ke depan, bekerjalah secara nyata. Kalau kita hanya konsep saja, tanpa implementasi pekerjaan, tanpa realisasi pekerjaan, itu hanya menjadi sebuah mimpi yang kita nggak mau bangun dari mimpi. Dari pernyataan seperti itu kayaknya gue bisa klasifikasiin Om Asep ini generasi non teori ya. Iya. Jadi udah langsung praktek aja langsung. Iya. Dipikirnya cuma setengah jam, kerjainnya langsung ya kan? Iya, contohnya gini Om Gary, setiap saya kemas lomba, nggak pakai lama. Seorang Om Asep, di cerminan mata seorang Om Asep sendiri, itu seperti apa? Kalau saya memandang diri saya sendiri Om Gary,
saya masih jauh dari kata-kata sempurna sebagai manusia. Meskipun nggak ada yang sempurna loh Mas. Iya, karena saya sadar di diri saya masih banyak kekurangan. Ya, di diri saya masih banyak kekurangan. Apa yang belum saya dapat di dunia burung ini, yang belum saya dapat di dunia burung, saya anggap saya belum menjadi orang yang bagus. Karena belum saya dapat di dunia burung ini. Mungkin tepatnya orang yang diterima ya. Nah, kembali lagi dengan kata-kata saya. Setiap orang dapat bermimpi, tapi setiap orang tidak mau bangun dari mimpinya. Itu saya masih berjalan hari ini, Pak Onggeri, masih menuju ke depan, masih lari ke depan untuk sebuah jati diri saya, untuk sebuah harapan saya, dan untuk sebuah harapan bagi teman-teman di sekitaran saya. Jadi seorang ayah yang baik udah, jadi suami yang setia udah ya. Ceritanya, kalau kenyataannya saya nggak tahu ya kan, orang kita nggak serumah coy. Nanti nggak usah di vlog, kalau itu tak jawab langsung, nggak usah lihat kamera. Nanti nomor rekening saya kirim lah. Oke Mas, rencana ke depan seperti apa Mas? Mau dibawa kemana ya kayak? Mau dibawa kemana dan rencana ke depan Onggeri. Saat ini RGN sudah memiliki konsep untuk beberapa bulan ke depan ataupun yang sudah saya bicarakan sama Pak Priyo untuk ke depan jauh. RGN ini mau dibawa kemana? Yang satu, pertama, RGN ini hadir bukan semata-mata muncul RGN. RGN ini hadir karena produk Raja Company yang menjadi pemikiran saya bantu Pak Priyo. Walaupun saat ini saya nggak stay di kantor posisinya, Raja Company harus selalu ada karena RGN ini muncul karena Raja Company. Nah, loyalitas di Raja Company ini, Anda loyalitas di Raja Company ataupun saya loyalitas di Raja Company, secara langsung akan berimbas di RGN. Jadi bagi saya prinsip ke depan, Raja Company maju dulu. Raja Company maju dulu, RGN akan mendampingi Raja Company. Di situ Om Geri. Dan untuk pribadi saya Om Geri, kembali lagi ke keluarga. Ke depan saya masih punya harapan, ke depan saya masih punya tujuan yang panjang untuk keluarga saya. Anak saya masih kecil, usia saya makin lama makin bertambah, dan keluarga saya menjadi tujuan saya nomor satu. Cita-cita anak saya harus saya wujudkan besok kelak. Itu impian dan harapan saya ke depan. Meskipun taruhannya Setuju, kalau buat nama keluarga, apapun akan saya lakukan. Sekali lagi, kalau menyangkut nama keluarga, apapun saya lakukan. Termasuk saya harus, Om Geri tadi bilang, pertaruhkan nyawa, kerja siang, beberapa hari nggak pulang, itu untuk keluarga akan saya lakukan. Oke. Pokoknya ngobrol kita mungkin cukup sekian Mas Sep. Semoga menginspirasi. Tapi sebentar Om Geri, dari tadi kan kita tiktokan tanya jawab nih. Kita nggak berimbang dong. Nah, Kalau nggak ada teman Ini atau perasaan saya nggak sahabat yang memang bisa menjelaskan sosok Asep DM di mata temen ini gimana? Kita nggak ada settingan ya. Oke. Kebetulan di situ ada Om T, sorry. Kebetulan di situ ada Om T. Om T akan saya panggil biar menjelaskan sendiri. nggak usah Mas Sep, nanti yang nonton puas langsung. Om T, Om Geri, kita nggak ada settingan ya. Kita nggak ada settingan, kita panggil teman saya ini. Gimana sosok saya di mata sahabat saya atau kawan saya. Kalau tadi Om Geri kan hanya bertanya, saya jawab secara pribadi. Nah, lebih baik ya kan kalau ada orang luar nih yang Ini orang luar, yakin orang luar ini? iya lebih luar dari saya. Om Geri tanya saya, mulut saya yang jawab. Tadi kan, sekarang biar orang lain yang jawab. Nah, Nah, Om Geri bisa tanya nih ke Om Geri. jadi ini perkenalkan viewer semua di rumah, beliau ini adalah Om Wisnu Fajar ya, Ya. alias Om T, alias Mr. Hula Hula. Jadi kalau lu main di Semarang, daerah Ungaran apalagi, kalau lu tanya Om Wisnu nggak bakal kenal Om T terkenalnya di sana. Oke Om T. Om T sebagai sahabat ataupun temannya Om Asep, selama berkawan dengan Om Asep, pribadi Om Asep itu sebenarnya seperti apa Om T?
Ya kalau Ini klarifikasi doang ya, takutnya Om Asep ngada-ngada gitu. ya kalau saya pribadi sih baik sih orangnya sih. Sering ditransfer nggak? Itu rahasia dulu, itu rahasia kita ya. Ah, Yang penting saya enjoy aja lah gitu lah. Selama pertemuan kita enjoy, enak aja gitu lah. kekurangannya apa dari Om Asep? Kalau kekurangannya sih, menurut saya sih apa ya? Kalau bilang nggak ada bohong. Enggak, ada sih. Nggak usah takut, ngomong aja. Kalau saya pribadi kekurangannya itu ya kan Ah. tidak bisa melihat cewek cantik gitu. Terus terang aja. Los, pokoknya los. Itu kekurangannya kan di situ kan ya. Ah. Di situ, ya kan. Ya cowok lah. Ya, makanya kan. Tapi kan logis juga lah namanya laki-laki gitu loh. Enggak, ini sebenarnya ceritain Om Asep apa Om Teh curhat? Ya namanya kita sering hidup di jalan lah, sering keluar rumah. Tapi ya bukan terus berarti harus memiliki cewek itu sih enggak. Cuman tete cantik ya gitu aja lah. Ini Om Teh ini kontennya tentang biografi, ya, bukan konten cewek nih, hati-hati nih Om Teh. Enggak, memang kadang seperti itulah. Kayak jadi kekurangan dari Om Asep itu ya. Ada yang lain? Kalau yang lain sih Ini Om Asep, setelah video ini rilis, kalau ada pertempuran di rumah piring pecah-pecah, Media Raja Company nggak bertanggung jawab ya? Kalau bini saya di rumah udah siap dengan hal kayak gitu, udah tahu karena dunia saya dari dulu sewaktu saya pacaran sama bini saya sudah lingkungannya sudah begitu, jadi udah kebal lah kalau orang bilang, udah kebal bini saya. Udah kebal sama udah nggak peduli, beda-beda tipis loh, hati-hati loh. Sebetulnya Masih peduli ya? kalau peduli masih peduli, orang saya datang ke rumahnya juga ya baik sih, Masih tanggapannya romantis masih baik ya, masih dibuatin kopi, dibuatin teh kan. Oh, Om Teh nggak, Kalau itu kan Om Teh nggak tahu. Habis Om Teh pulang, yang cuci gelasnya Om Asep. Mungkin ngobrol-ngobrol kita cukup sekian. Pokoknya jangan lupa juga subscribe di channelnya Hobiku Hobimu. Di sana banyak cerita bagus tentang dunia hobinya cowok ya, khususnya Om Asep ya. Kalau hobinya cewek saya kebayang Om Asep ngeliputnya kayak gimana gitu ya kan. Ngeliput. ada sendiri channelnya Om Teh nanti. Oh, hobi. Om Teh channelnya hobi apa nih? seleramu nanti ya. Oke, pokoknya sukses terus buat Om Asep, sukses terus buat Om Wisnu. Siap. Thank you. Terus capai apa yang bisa diraih dengan hal yang positif. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. You ask me how we got